Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan sama-sama membaca dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3 dan 6 7. Saya akan membaca terlebih dahulu, lalu saudara membaca, dan ayat ke-7 kita akan baca bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita, saudara. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah, saudara. Sama-sama kita baca. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang setia. Angkat suaramu. Kita merayakan kasih Tuhan. Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita. Allah yang layak ditinggikan. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. God Almighty, three in one. Hallelujah.
ini untuk meninggikan nama di atas segala nama Allah kita yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari coba Tuhan kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Naikkan dengan imanmu. Beyond Church, senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di tempat ini maupun Anda yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-36. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 36, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah. Juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Yohanes 16 ayat 8-11, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita sering mendengar bahwa Roh Kudus itu adalah penolong
dan juga memberikan karunia-karunia rohani. Saudara, ini tidak salah, tetapi sebenarnya ada hal yang lebih mendasar yang dilakukan oleh Roh Kudus sebelum itu. Yaitu Roh Kudus memberi kita kehidupan yang baru. Itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sebelum kita mengalami kelahiran baru, kita semua ini mati secara rohani. Dan dalam kondisi tersebut, kita tidak dapat mengenal, percaya, bahkan taat kepada Allah. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, Allah menghidupkan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus melembutkan hati kita yang sebelumnya keras dan membuka mata rohani kita yang tertutup sehingga kita bisa percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak saat itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Allah punya tujuan besar bagi hidup kita, yaitu agar kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sesuatu yang instan atau mudah. Ini adalah proses panjang yang berlangsung seumur hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi di dalam proses ini, Roh Kudus itu hadir untuk menolong kita. Salah satu cara Roh Kudus bekerja adalah dengan menyadarkan kita akan dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita dan membawa kita dalam pertobatan dan kembali kepada Allah. Roh Kudus juga hadir untuk menghibur kita, memberikan kekuatan dan mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dia memberikan damai di dalam hati kita yang melampaui pengertian kita, bahkan di tengah-tengah pada hidup kita. Selain menolong dan menuntun, Roh Kudus juga memberikan kita karunia-karunia rohani. Dan melalui karunia-karunia ini, kita diperlengkapi untuk melayani satu sama lain dan menaati panggilan Allah di dalam hidup kita. Tetapi perjalanan menjadi serupa dengan Kristus tidak selalu mudah. Di sepanjang jalan kita akan menghadapi banyak tantangan. Keinginan daging kita, godaan dunia, dan tipu muslihat iblis seringkali menarik kita kembali pada cara hidup yang lama. Dunia di sekitar kita juga menawarkan kenikmatan dan kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Serta keinginan daging kita sendiri juga seringkali membuat kita ingin mengikuti apa yang dunia tawarkan. Tetapi meskipun demikian, kita tidak perlu takut atau merasa putus asa. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam perjuangan ini. Dia memperlengkapi kita dengan senjata rohani untuk melawan dosa dan godaan. Dia memberikan kita kekuatan untuk tetap bertekun di dalam iman. Salah satu cara untuk tetap kuat dalam roh adalah melalui disiplin rohani, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa saat teduh, dan sarana anugerah yang lain. Dan melalui hal ini, Roh Kudus akan membentuk kita untuk kita semakin mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, selama proses pengudusan ini, Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya berada di samping, depan, atau sekitar kita, tetapi Roh Kudus itu ada di dalam kita, menolong dan membimbing kita di dalam perjalanan iman kita sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ini tergoda untuk memilih atau mengikuti kehendak daging dan daya tarik dunia daripada hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk datang dan dalam doa dan pertobatan secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu, Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kami. Kami yang dahulunya mati secara rohani, kami tidak bisa mengenal dan percaya kepadamu. Tetapi Roh Kudus-Mu menghidupkan kehidupan rohani kami, sehingga kami memiliki hidup yang baru. Engkau melembutkan hati kami yang keras, sehingga kami bisa mengenal dan percaya kepadamu. Dan bukan itu saja, Roh Kudus terus membimbing dan menuntun perjalanan iman kami sampai pada akhirnya. Kami juga mau bertobat Tuhan, karena seringkali di dalam hidup kami lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kami Tuhan, daripada mengikuti pimpinan Roh-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu untuk terus memampukan kami dan menolong kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Roh Kudus terus perbaharui hati kami untuk kami berjalan di dalam firman-Mu. Engkau yang memampukan dan menopang kami. Roh Kudus tolong kami, sinari setiap hari, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan.
selalu menopang kami dalam ketidakmampuan kami. Engkau yang menuntun kami kembali kepadamu dalam ketersesatan kami. Engkau juga yang membawa kami kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Pimpin langkah kami agar kami tidak mengikuti kehendak kami. Biar hati kami semakin disucikan dan semakin diperbaharui. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Mari sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan iman kita nyatakan, kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surgamu. Dan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Anugerahnya menopang kita. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerahmu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cariakan aku saat dosa untuk membela diriku di pikunya salibkan. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku diberikan oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan. Inilah hatiku, oh inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kami membawa hati kami saat ini Tuhan, hidup kami yang rentan di hadapan-Mu. Dalam kami memandang penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan, Sang Sumber Rahmat. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sing your praise. I adore your
bersamaku sampai akhir hidup. Anugerahmu, anugerahmu bersamaku sampai akhir. Selaraskan hati kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Roh Kudus bantu kami yang tidak berdaya menghadapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami yang tidak konsisten, kami yang jatuh bangun Tuhan. Tapi anugerah-Mu selalu menopang, tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa melihat, memandang hanya kepada karya penebusan Kristus, di mana kami memiliki pengharapan yang pasti Tuhan. Saat kami menanggalkan beban dosa masa lalu kami, saat kami menghidupi kehidupan kami sehari-hari, dan saat kami memandang masa depan. Mari Roh Kudus berbicaralah saat firman-Mu disampaikan, saat Injil-Mu diberitakan. Ini mengubah hati kami dari dalam keluar, menata ulang hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dipujilah nama-Mu ya Bapa atas ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terus menopang dan memelihara kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat keuangan yang kami terima. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memberi. Hi everyone, maybe this is your time to discover your calling through ministry. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani bukan tentang melakukan hal yang besar atau hebat, namun setia melakukan hal yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Sebagai murid Kristus, mari meresponi panggilan Tuhan dengan mengambil langkah untuk tergabung dalam pelayanan. The more we are captured by what Jesus has done for us, the more we will be motivated to serve. Register now and let's discover your calling through ministry. Untuk mendaftar, Anda dapat mengunjungi DYC Booth di basement atau scan QR Code berikut. Jadi, apa saudara sekalian sudah menggumulkan untuk tergabung dalam pelayanan? Jangan lupa kunjungi DYC Booth di depan gereja untuk mengetahui info lebih lanjut. Pastikan Anda sudah mendaftar untuk hadir di Legacy Seminar minggu depan. Ada Bapak Pendeta Dr. Daniel dan Ibu Eva Tanusaputra yang akan membawakan tema Lost in Translation. Tidak hanya itu, akan ada juga talk show bersama Pastor Michael dan Pastor Novi Krisdion. Seminar ini berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Rabu tanggal 11 dan Kamis tanggal 12 September pukul 6 sore di Gibeon Church. Segera daftar melalui link berikut. Jangan khawatir,
Tersedia juga fasilitas penitipan anak di lantai 3 selama seminar. Ini adalah info untuk Anda yang sudah mendaftar kelas. Anda pasti selamat dan Anda pasti berubah. Hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Minggu ini kita akan memulai kelas APS dan APB. Kelas APS bertemakan keabsahan Alkitab akan berlangsung di hall lantai 3, sedangkan kelas APB bertemakan teologi Injil akan diadakan di hall lantai 1. Semua peserta baik kelas APS maupun APB dimohon untuk hadir lebih awal dan mengunjungi basement terlebih dahulu untuk melakukan absensi karena kelas akan dimulai tepat pukul 3 sore. Bagi Anda yang belum membeli modul pendamping kelas APS, Anda dapat membeli di booth depan gereja. Tersedia juga penitipan anak di lantai 3 untuk usia di atas 5 tahun. Bagi Anda yang membawa anak di bawah usia 5 tahun, Anda dapat mengikuti kelas melalui ruangan yang kami sediakan. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor admin Gibeon Church atau kunjungi Connect Booth setelah ibadah ini. Apakah benar bahwa kita sebagai manusia terlahir bagaikan kertas kosong yang siap diisi seperti teori tabula rasa? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti kelas APS minggu depan berjudul Dosa dan Keselamatan. Untuk kelas APB minggu depan, kita akan sama-sama membahas tentang perubahan dalam Injil. See you next week! Sebelum Stefani pamit, mari kita lihat progres dana pembangunan yang telah terkumpul hingga minggu ini. Kami berterima kasih untuk dukungan seluruh jemaat Gibeon dalam proses pembangunan gereja ini. Anda tetap bisa memberikan dukungan dana melalui mesin EDC di basement, transfer ke nomor rekening Building Fund di layar ini, atau bisa langsung saja scan QR Code pada kartu di kursi Anda. Sekarang Stefani beneran pamit ya. See you and enjoy the rest of the service. Kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli sebagai dasar doktrin kita setiap minggu kedua saat kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami, welcome. Thank you for coming. Dan juga teman-teman yang live streaming online, welcome. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir jam 1 karena saudara harus ikut APS ya saudara ya. Ini ramai sekali nih. Anyway, saya sebelum masuk dalam khotbah ya, kita ada pengumuman yang terakhir. Saya mengingatkan minggu ini kita akan mengadakan Marriage and Family Seminar. Hanya setahun sekali, hari Rabu dan Kamis ini. Pendaftaran terakhir, udah 300 lebih yang ikut. Jadi make sure saudara yang belum daftar. Dan juga saya mau menekankan bahwa acara ini juga terbuka bagi para singles. Jadi gak semuanya harus menikah, tetapi singles yang akan menikah atau berencana untuk menikah, you are more than welcome to join us. Dan juga kalau saudara yang udah menikah dan berkeluarga, punya anak, we make it easy for you. Kita mengadakan penitipan anak, seperti nanti juga untuk APS dan APB ada penitipan anak ya saudara ya. Jadi make sure saudara join ini semua, supaya saudara dapat diperlengkapi sebagai suami dan istri. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri From Judges to Jesus, dan ini adalah minggu yang ke-7 masih dalam kisah Gideon. Dan judul dari khotbah saya hari ini adalah Kuasa di Balik Kelemahan. Dan kita akan membaca bersama-sama Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Tapi mungkin kita nggak akan baca semua ayat. Saya akan mendeskripsikan kepada saudara, tetapi kita akan melihat ceritanya. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengurangi tentara-tentara Gideon yang berperang melawan bangsa Midian. Saudara mungkin familiar dengan cerita ini. Bagaimana Tuhan mengurangi puluhan ribu jadi hingga ratusan. Dan kita akan belajar apa maksud Tuhan di balik pengurangan-pengurangan tersebut.
Kita mulai bersama-sama Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7 dan kita membaca bersama-sama ayat yang ganjil dan kemudian kita membacanya bergantian. Saudara dan saya mulai terlebih dahulu ya. Hakim-Hakim 7 ayat 1. 1, 2, 3. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayat keempat saudara, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5 baca sama-sama. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, bayangkan kalau saudara punya sebuah perusahaan multinasional, multi-billion dollar, dan saudara sedang cari seorang CEO yang akan memimpin perusahaan ini. Kalau saudara mencari seorang CEO yang memimpin sebuah perusahaan, pasti saudara akan minta resume, CV, pengalamannya, kualifikasinya, pendidikannya, apakah dia mumpuni dan memiliki kualifikasi yang kompeten untuk menjadi seorang CEO. Betul ya saudara? Maka kalau saudara melihat ini semua, saudara tidak akan hire, tidak akan menjadikan CEO orang yang baru lulus SMA dan tidak punya kompetensi. Nah ini yang menjadi masalah bagi kita dalam memahami cara Tuhan bekerja. Karena cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, spiritualitas kita, itu sangat berbeda dengan cara dunia. Bahkan berkebalikan. Kita sebagai orang dunia, kita selalu cari orang yang hebat. Di dunia kita selalu cari orang yang kuat. Di dunia kita selalu cari orang yang kualifikasinya tinggi. Saya nggak bilang kalau saudara punya perusahaan harus pakai caranya Tuhan yang model seperti ini. Enggak. Tetapi dalam perjalanan iman kita harus melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya sangat berkebalikan dengan cara nilai-nilai dunia. Kalau saya lihat aja dalam tokoh-tokoh Alkitab, contoh ya saudara, saya kasih contoh. Saya yakin saya kasih contoh ini, mungkin saudara nggak mau dipimpin worship leader modelnya seperti Daud. Loh kok bisa? Loh Daud menulis sebagian besar Mazmur, tetapi saya yakin Daud tidak akan lulus interview jadi worship leader di gereja manapun. Loh kok bisa pastor? Ya kalau misalnya interview ya, mock interview, Daud, kamu adalah pemimpin pujian yang luar biasa, worship leader yang enak, suaramu bagus, lagu-lagu yang kamu tulis luar biasa. Bisa ceritakan sedikit tentang backgroundmu, masa lalumu? Oh ya, saya selingkuh dengan seorang wanita yang bukan istri saya bunuh suaminya dan saya menutupi konspirasi pembunuhan itu. Kira-kira mau gak saudara jadi worship leader? Terima dia sebagai worship leader? Ya of course tidak, karena terlalu skandal. Jadi kalau saudara lihat, bahkan Daud orang yang paling dikasihi Tuhan tidak memiliki kualifikasi yang tepat sebenarnya. Rasul Paulus, ayo coba ngomong tentang Rasul Paulus yang namanya Saulus. Saulus dan Paulus, Saulus nama Yahudi, Paulus nama Romawi. Jadi bukan begini ya, sebelum Paulus bertobat namanya Saulus, habis bertobat namanya Paulus. Bukan begitu saudara. Tetapi dari kecil namanya sudah ada dua. Kenapa? Karena dia punya dua kewarganegaraan. Nah kalau Paulus dia menulis bagian perjanjian baru, 2/3 dari perjanjian baru, dia memiliki kemampuan menulis, guru, berbakat, tulisannya brilian, pinter, doktrinnya hebat. Tapi kalau di interview jadi pastor,
Terus ditanyain, bisa nggak ceritain tentang sejarahmu? Ya dulu aku ini seorang preman yang menjebloskan orang-orang diaken, orang-orang Kristen ke penjara, dan aku membunuh beberapa lusin orang Kristen dan bahkan membunuh seorang namanya Stefanus, tokoh Kristen. Kira-kira saudara luluskan dia nggak jadi seorang hamba Tuhan dan gembala sidang di sini? Nggak akan, saudara. Nah, bahkan di dalam cerita Gideon, kita tidak akan memilih seorang pengecut, seorang yang lemah seperti Gideon sebagai seorang apa? Pembebas bangsa, hakim. Namun yang menarik adalah Gideonlah yang dipilih Tuhan menjadi hakim. Alat Tuhan untuk membebaskan umatnya. Nah, minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan datang kepada Gideon yang pengecut dan memanggil Gideon pahlawan gagah berani. Artinya itu adalah sesuatu yang profetik. Tuhan tidak berbicara kepada Gideon berdasarkan siapa dia saat itu, tetapi berdasarkan panggilan Tuhan yang memampukan Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Jadi kalau saya bisa simpulkan khotbah saya hari ini dengan satu slide, ini begini saudara. Gideon tidak dipilih karena dia layak, tetapi panggilan Tuhan yang membuat Gideon layak. Yang setuju katakan amin. Kelemahan Gideon bukanlah sebuah kelemahan sebenarnya. Itu adalah sebuah keuntungan. Karena melalui kelemahan ini Tuhan ingin menyatakan bahwa kuasanya justru menjadi sempurna di saat saudara dan saya lemah. Saudara, kita paling kuat di dalam Tuhan justru di saat kita paling lemah di dalam kekuatan kita sendiri. Dan kalau kita pelajari kitab Hakim-Hakim, Gideon bukanlah pahlawan yang konvensional. Dia adalah pahlawan yang lemah. Jadi poin saya ada 3, saudara baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Masing-masing ini ya. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Perlunya menjadi lemah. Yang kedua, penghiburan di dalam kelemahan. Yang ketiga, kemenangan dari kelemahan. Jadi kita akan belajar yang pertama. Yang siap belajar katakan yes ya. Nah saudara, kita udah baca tadi ayat 1 sampai ayat 3. Jadi gak usah dibaca, ceritanya adalah Gideon sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan bersama dengan dia di pasal 6. Jadi ada bulu domba yang kena embun, tanah yang kering. Dibalik, tanahnya sekarang kena embun, bulunya kering. Dia sudah yakin. Jadi di sini adalah mereka sudah berkemah. Pasukan Gideon dengan pasukan orang Midian. Sudah pertempuran itu sudah di depan mata. Nah di dalam ilmu perang seharusnya semakin banyak tentara yang kamu miliki, semakin besar kemungkinan untuk menang. Dan Gideon sudah siap. Nah waktu dia melihat perbandingan antara tentara Israel dengan tentara Midian, perbandingannya seperti ini. Gideon memimpin pasukan Israel dengan jumlah berapa? 32.000. Saudara tahu berapa pasukan Midian? 135.000. Nah itu rasionya saya hitung 1:4. Saudara pernah ditawur 4 orang? Kalau saudara berantem sama 4 orang kira-kira menang atau benjut saudara? Ya. Nah ini rasio 1:4 tentara. Bukanlah rasio yang baik untuk memenangkan suatu peperangan. Tetapi yang menarik adalah di mata Tuhan rasio 1:4 ini dibilang terlalu banyak. Waduh. Jadi Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyuruh orang yang takut dan gentar untuk pulang. Saudara. Nah mungkin kalau saya jadi Gideon, dia sudah dulu penakut, sekarang udah berani, dia pikir dia sendirian lah. Yang takut enggak banyak lah. 32.000, mungkin 500 yang pulang. Ya kalau 500 yang pulang, 31.500, ya masih lumayan lah. 1:4 jadi 1:5 lah ya. Atau 1:4,5. Tapi saudara tahu berapa yang pulang? 22.000 yang pulang. Itu seakan-akan 70% pulang. Seakan-akan gini, Gibeon Church kehilangan 70% jemaat. Kira-kira saya down gak? Coba bayangkan, saudara tukar tempat sama saya, tiba-tiba jemaatnya hilang 70%. Down gak kira-kira? Down. Saya yakin Gideon itu hancur. Aduh. 1:4 itu sudah bad. Tapi mungkin masih bisa menang lah kalau Tuhan bersama dengan kita. Wah, gitu kan saudara ya. 1:4 itu mungkin ada banyak orang yang perkasa-perkasa. Itu hebat, bisa bunuh 5 orang langsung gitu. Tapi saudara begitu pulang, 70% pulang.
Takut 22.000 pulang rumah. Tinggal 10.000. Jadi setelah penyaringan pertama, rasionya jadi berapa saudara? 10.000 banding 135.000. Berapa rasionya? 1 banding 13,5. Coba saudara dikeroyok 14 orang. Kira-kira ada kesempatan menang saudara? Dan ini keroyoknya bukan tangan kosong. Mungkin saudara jago Brazilian Jiu-Jitsu. Wah gitu ya. Atau Taekwondo. Mungkin saudara nendang-nendang tuh seperti di film itu. Itu 10 orang bisa geblak semua gitu ya saudara. Tapi ini 14 orang tentara bawa pedang. Rasionya makin buruk untuk mengalahkan pasukan Midian. Dan gak berhenti di situ. Tuhan masih menganggap 10.000 tentara terlalu banyak dan memerintahkan Gideon untuk ngetes mereka dengan minum air. Jadi Gideon disuruh dibawa semua 10.000 orang itu ke sungai. Mereka disuruh minum air. Dibilang, coba pisahkan nanti. Yang minum airnya modelnya seperti gini saudara. Berlutut, ambil air, minum. Sama yang gini, saking ngelai. Langsung ini saudara. Wah, langsung dicucup saudara. Dari sungai itu langsung saudara ya. Wah luar biasa ya saudara ya. Nah, dan dari situ Tuhan bilang gini, kirim orang-orang yang menjilat seperti anjing itu ya, yang menghirup seperti anjing itu pulang. Sedangkan mereka yang berlutut minum dari tangan tetap tinggal. Dan sudah tahu tinggal berapa? 300 orang. Coba bayangkan saudara. Saudara jadi Gideon. 99% tentaranya hilang. Saudara 32.000. 1% itu mestinya berapa? 320. Ini nggak nyampe 1% saudara. Kira-kira saudara keder nggak? Ini keder. Nah kalau dulu saya masih ingat ya sekolah minggu atau mungkin khotbah-khotbah lama. Biasanya orang kasih tahu. Oh saudara-saudara, saudara tahu kenapa Tuhan memilih orang yang berlutut? Dan pakai tangannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah melepaskan perisai dan pedangnya. Dia lebih berjaga-jaga. Sehingga dia matanya sambil gini itu melihat apakah ada musuh. Wah. Pernah dengar gak? Gak pernah dengar? Oh berarti kurang persilatan di gereja kurang lama gitu ya. Dulu saya masih ingat sekolah minggu saya itu diajarin gitu saudara. Terus habis itu yang nyocop begini saudara, yang nyocop gitu. Itu tuh berarti dia sudah tidak peduli semua, dia lepas semua, dia celupkan kepalanya di bawah di dalam air sehingga dia tidak berwaspada. Jadi apa yang terjadi? Jadilah orang yang berjaga-jaga. Tuhan pilih kamu jadi pasukan elit 300. Wah, pemberani itulah pemenang. Anak-anak harus jadi pemberani seperti pasukannya Gideon 300. Saya cari-cari ya saudara ya. Berapa banyak yang pernah dengar tafsiran seperti itu? Boleh angkat tangan? Pernah? Oh nggak banyak ya. Wah benar-benar ini jemaat yang baik ya, baru baik-baik semua. Dari gereja yang tafsirannya baik ya saudara. Saudara tahu itu tafsiran itu tafsiran yang terlalu mengada-ada karena teksnya tidak pernah ngomong gitu. Saudara. Saya sampai cari Tim Keller, D.A. Carson, semua. Tafsiran itu tuh tidak ada. Jadi saya bersyukur sih karena sekarang saya jadi ngerti. Nah, ada yang nanya gini, lah terus pastor kenapa kok prajurit yang menjilat, yang jilat langsung dari itu disuruh pulang, sedangkan orang yang berlutut disuruh pulang? Yang berlutut disuruh tinggal gitu. Kok yang 300 itu? Kenapa? Saudara pengen tahu jawabannya? Atau di skip aja ya? Saudara pengen tahu jawabannya kenapa kok dipilih? Ya kan? Bukan itu intinya. Itu jawabannya. Maksudnya gini, tidak ada hubungannya. Jadi gini loh saudara, jangan membuat kesimpulan karena Gideon. Jadi gini, ada orang yang bilang, ini Tuhan sedang memilih sebuah pasukan yang elit. Dari mana? Gak ada tulisannya itu. Jadi begini saudara, bukan inti kenapa orang yang berlutut itu dipilih dan yang orang menjilat itu disuruh pulang. Yang Tuhan coba lakukan bukanlah untuk memilih jenis prajuritnya. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah mengurangi tentara Gideon. Dan yang dipilih itu tidak ada hubungannya dengan apakah orang itu
layak untuk jadi tentara elit atau tidak. Bukan. Terus semuanya bilang, aku mau jadi orang yang dipilih itu loh. Gitu loh. Ya, bukan itu. Jadi ujiannya kenapa? Kenapa kok harus dikurangi sampai 300? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau saudara masih nanyanya, kenapa ya kok gimana aku bisa dipilih jadi 300 itu? Itu bukan intinya. Karena intinya sebenarnya kalau sampai Anda dipilih jadi 300, Anda pasti ketakutan. Itu intinya. Jadi kenapa kok sampai dikurangi sampai jadi 300? Itu pertanyaan yang benar. Nah, saya mau kasih jawabannya. Kenapa? Karena begini, Tuhan sengaja melucuti semua yang bisa diandalkan Gideon. Sampai akhirnya Gideon dan bangsa Israel hanya bisa mengandalkan Tuhan saja dan bukan yang lain. Jadi Tuhan bukan memilih pasukan elit, pasukan yang terlatih dengan baik. Gak ada itu di teksnya. Tuhan tidak mencari orang yang berjaga-jaga, tapi dia cari jumlah prajurit yang sangat mustahil untuk secara manusia bisa menang. Tuhan sengaja mengambil semua yang bisa diandalkan Gideon. Gideon gak punya hal lain yang bisa diandalkan selain dia bersandar kepada Tuhan. Bayangkan saudara, dari 32.000 jadi 10.000, dari 10.000 jadi 300 orang. Jadi sekarang rasio tentaranya, tadi pertama 1:4, 1:14. Sekarang lihat rasio tentaranya, 1 banding berapa? 450. Kemungkinan untuk menang perang tanpa pertolongan Tuhan sama dengan apa? Mustahil. Gak mungkin. Dan saudara, kenapa sih kok Tuhan itu ngotot untuk mengurangi segitu banyak? Jawabannya di ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Baca yang di highlight sama-sama. 1, 2, 3. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan itu tahu kecenderungan bangsa Israel, kecenderungan kita. Kalau ada kesempatan kita memegahkan diri, kita pasti akan sombong. Kita sih bilangnya puji Tuhan, tetapi kemudian segala kemuliaan dibagi dua, bagi rata. Dalam hati kita ngomong, ya tapi aku hebat, aku jago perang. Mungkin gitu saudara. Karena Tuhan mengetahui kecenderungan Israel untuk membanggakan kekuatan mereka sendiri. Israel memuji Tuhan atas kemenangan mereka, tetapi juga mereka membanggakan diri mereka sendiri. Dale Ralph Davis di dalam buku Judges, kitab Judges, Such a Great Salvation, dia bilang begini. Karena kecenderungan umat Allah untuk memuliakan usaha mereka sendiri, untuk percaya pada metode mereka yang telah terbukti, untuk menghargai kontribusi mereka sendiri, untuk menganggap baik kepintaran mereka, maka Allah, Yahweh, seringkali bersikeras agar umatnya direndahkan sehingga tidak berdaya sama sekali. Sehingga mereka harus menyadari bahwa pembebasan mereka hanya dapat dikaitkan dengan kuasa Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan tidak mengurangi jumlah orang, mungkin ceritanya Tuhan hanya catatan kaki. Tapi sekarang dengan 300 lawan 135.000, kalau yang 300 ini menang, Tuhan jadi berita utama. Kenapa kok ini penting? Saya mau memberikan suatu peringatan kepada kita semua yang menjadi eko atau gema yang dikumandangkan oleh seluruh Alkitab, berkali-kali diulang terus. Perhatikan saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kekuatan saudara dan saya, kekuatan manusia itu lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Karena kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya seringkali membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita bisa berkecenderungan dosa untuk mencari pujian, mencuri pujian yang semestinya untuk Tuhan. Kalau ada kesempatan sekecil apapun untuk membanggakan kekuatan kita sendiri, kita pasti sombong. Kita berpikir kita kuat, kita berpikir kita hebat. Dan saat kita merasa kuat dan hebat, kita tidak melihat kasih karunia Tuhan. Karena kita berpikir kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, saya memberikan kesaksian sedikit. Mungkin saudara tahu kesaksian saya bagaimana saya ini dipanggil sebagai hamba Tuhan. Itu sebenarnya dalam keadaan yang tidak mau, saudara. Saya masih ingat meskipun dulu waktu masih saya muda, pada waktu KKR, pada waktu didoakan, berdoa bersama-sama, saya tahu
Saya cinta Tuhan, saya satu hari mau jadi hamba Tuhan. Tapi karena mulai lulus, merasakan pencapaian-pencapaian di pekerjaan, buka bisnis, bisnisnya berhasil, maka mulailah itu hilang. Saya masih ingat saya diajak omong sama gembala saya untuk ngomong, Mike, kamu itu ada panggilan, kamu perlu serius dalam menghidupi panggilanmu. Mau gak kamu itu jadi hamba Tuhan, ambil sekolah, mulai serius. Saya bilang, pastor, saya terlalu mahal untuk kamu gaji. Wah, sombongnya. Mendingan saya buka bisnis, nanti saya yang mensupport pastor saja. Misimu tak support gitu. Wah, kelihatannya mulia, dalam hati sombong aja. Dan memang waktu itu semua yang saya kerjakan seakan-akan berhasil. Buka satu bisnis, cuan, buka lagi, cuan, tambah besar, buka lagi. Sampai ada 3 bisnis berjalan bersama-sama. Tapi apa yang terjadi tahun 2008? Di mana ada krismon terbesar pada waktu di Amerika. Kalau saudara pernah nonton Get Short, di mana real estate bisnis itu hancur semua. Sedangkan untuk saya bisa melipat gandakan bisnis, saya mengkreditkan semua rumah-rumah yang saya miliki. Jadi pada waktu itu tiba-tiba kredit macet, saya nggak bisa bayar supplier, tapi saya berusaha untuk float, saya cari loan lagi, kredit card saya max out, sampai mau beli makan untuk anak saya aja nggak punya uang. Sampai saya ini duduk di pinggir jalan, saya merasa jadi orang yang sangat failure. Dan di tengah-tengah itu, justru Tuhan bicara melalui konfirmasi hamba Tuhan. Semakin banyak orang yang ngomong untuk saya masuk ke dalam melangkah jadi hamba Tuhan. Kamu perlu jadi pastor, Tuhan manggil kamu. Nah terus bisnisnya gimana? Kasih ke istrimu. Wah, istri saya marah-marah, enak aja. Dulu waktu sukses-sukses kamu yang tandangin sendiri, sekarang lagi susah, aku yang suruh tandangin. Gak mau gitu saudara ya. Dan saya kan, aduh gak mau lah jadi hamba Tuhan, kan lebih keren pada waktu jaya-jayanya. Wah, pas lagi kaya-kayanya, saya tinggalkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kan itu lebih keren. Kan itu kan ditepukin tangan orang gitu. Lagi pas lagi kere, gak duit-duit. Lagi, aduh gak punya apa-apa, semuanya disita. Jadi hamba Tuhan. Saudara, kekuatan kita itu lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Pada waktu kita kuat, kita bergantung sama Tuhan? Enggak. Coba saudara ingat, kapan saudara biasanya bergantung sama Tuhan? Pada waktu saudara lemah. Pada waktu saudara gak berdaya. Di situ kerjaan saya ngapain? Berlutut, berdoa, minta tolong Tuhan. Berlutut berdoa, Tuhan besok mau makan apa? Berlutut berdoa, Tuhan bisnis yang sekarat ini gimana Tuhan? Begitu istri saya take over, wah dia malah pusing. Aku gak bisa presentasi, kamu biasanya yang presentasi, aku nih mainnya kalkulator. Bikin pricing. Tapi ini gimana? Justru di situ kita bergumul dan minta tolong Tuhan. Saudara tahu Tuhan seringkali harus mengurangi tentara-tentara kita. Apa yang kamu andalkan? Itu dilucuti. Tuhan melucuti segala sesuatu yang bisa kita andalkan selain Dia. Agar kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan kembali. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya kadang-kadang saudara Tuhan mengizinkan kita dilemahkan. Tentara-tentaranya dikurangi. Supaya kita sadar betapa lemahnya, betapa rapuhnya kita. Dan di sana kita belajar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Justru Tuhan bekerja di dalam dan melalui kelemahan kita. Jadi kalau saudara mendengar diagnosis yang buruk dari dokter mengenai kesehatanmu. Jadi kalau saudara tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ketika pernikahan saudara ada di ambang kehancuran, ketika kita tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai, apakah itu dia lari sama orang lain ataukah dipanggil Tuhan, ketika kita kehabisan akal tentang apa yang harus dilakukan dengan keluarga kita, anak-anak kita harus melihat bahwa momen-momen tersebut adalah pengurangan tentara kita. Itulah saat-saatnya di mana seakan-akan apa yang kita andalkan itu dilucuti. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bersandar kepada Tuhan. Dan Gideon gak punya pilihan lain selain Tuhan. That's it. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih bersandar pada kekuatanmu sendiri?
Lihat poin yang kedua, ada penghiburan di dalam kelemahan. Nah ini belum dibaca tadi ya. Saya akan baca, kita akan membaca bergantian, saudara baca yang di highlight. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Ayat 9, baca sama-sama. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Lihat ayat 10, perhatikan. Ini Gideon takut, saudara. Gideon sudah yakin dapat 32.000 tentara. Kurangi 10.000, sudah keder. Kurangi lagi, tinggal 300. Takut. Lihat ayat 10. Tetapi, jika engkau takut untuk turun menyerbu, besok maksudnya. Turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ayat 11 baca sama-sama. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Nah saudara, saya mau memberikan sedikit backgroundnya. Coba bayangkan 135.000 orang berkemah. Kira-kira perkemahannya besar nggak? Besar. Itu bahasa Surabaya. Besar. 135.000 orang. Nah ini menarik, saudara. Karena Gideon sama bujangnya suruh menyelinap malam-malam. Suruh dengarkan mereka ngomong apa. Lah ini 135.000 orang yang cangkruk. Gerombolan orang cangkruk. Itu banyak, saudara. 135.000. Lihat. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Maksudnya banyak. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ayat 13 baca sama-sama. Ketika Gideon sampai di situ. Koma apa saudara? Kebetulan. Stop. Katakan lagi apa? Kebetulan. Nah camkan ini. Ada kata-kata apa? Kebetulan. Ayo terus ya. Ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya apa? Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Saya baru tahu ternyata bongkar itu ono bangkir. Bongkar bangkir gitu saudara ya. Kok kayak wong Surabaya ya saudara ya. Jadi dibongkar bangkir. Lalu temannya, siapa ini? Pura. Menafsirkan langsung mimpi itu. Sambil bisik-bisik. Menjawabnya. Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15 baca sama-sama. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata apa? Bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Wow. Coba perhatikan sini. Ada mimpi aneh. Tafsir yang sedikit aneh. Dan Gideon bisa apa? Kebetulan berada di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Dan kebetulan mendengar perkataan yang tepat. Dan Gideon bisa mendengar kata yang sama yang telah Tuhan ucapkan keluar dari musuh. Mulutnya musuh itu ngomong kayak gitu. Waktunya tepat, tempatnya tepat, peristiwanya terlalu tepat untuk menjadi suatu kebetulan. Saudara pernah nggak ngalami kok tepat ini semuanya bisa tepat dan kita ngomongnya kebetulan. Kalau kebetulannya terlalu banyak, jangan-jangan ini adalah providensia Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara lihat tangan Tuhan dengan berdaulat mengatur skenario ini secara tepat. 135.000 itu luas sekali. Kok bisa dia ketemu sama grup yang tepat? Kok bisa ketemu orang yang mimpi? 135.000 orang yang mimpi berapa? Coba bayangkan bisa ketemu sama satu orang yang mimpi itu. Mengatur skenario secara tepat dan presisi untuk apa? Menghibur Gideon dalam kelemahannya. Dan ketika Gideon mendengar mimpi dan tafsirannya, dia menyembah Tuhan. Gideon langsung jadi berani. Yes, aku harus bangkit.
Gideon yang penuh ketakutan diubah menjadi Gideon yang sangat berani. Nah, jangan lewatkan hal ini. Apa yang bisa kita pelajari? Tuhan adalah Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menghibur Gideon. Tuhan tahu persis Gideon itu takut. Jadi kalau hari ini saudara takut, khawatir, datang kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya berharap kepadamu. Jadi Tuhan memahami ketakutan saudara. Tuhan tidak marah dan tersinggung oleh ketakutan serta kelemahan saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan ketakutan kita dan taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Alistair Begg berkata di dalam bukunya Truth for Life, dia berkata begini, kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Bapa Surgawi. Kita dapat meletakkan semua beban, ketakutan kita di kakinya. Gak apa-apa untuk datang kepadanya dan berkata, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya suka bagian yang terakhir, aku gak tahu Tuhan, aku harus buat apa. Tuhan sengaja menghilangkan setiap godaan bagi Gideon untuk menaruh kepercayaan kepada tentaranya. Sekarang tentaranya tinggal 300. Tuhan sengaja membuat Gideon menjadi lemah. Sehingga Gideon belajar untuk percaya pada kekuatan Tuhan. Dan itu yang sering Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan harus mengizinkan banyak hal yang kita andalkan. Itu mestinya berkat Tuhan. Itu hal yang baik. Tapi kita jadikan itu berhala. Dan Tuhan izinkan itu untuk kelihatannya hilang. Mungkin diambil dari kita. Kita gak punya apa-apa lagi yang kita andalkan. Itu wujud kasih karunia. Kenapa? Kamu lagi diajar untuk percaya bukan pada hal-hal yang fana. Tapi percaya hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, satu poin mengenai penghiburan Tuhan di sini. Saya mau bicara sama kita penggembalaan nih. Kalau sudah perhatikan di ayat yang 10 tadi. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Nah, saudara gini ya. Seringkali kita ini, saya sering ditanyain Tuhan, pastor, Tuhan itu kok gak menuntun saya sih? Tuhan itu kok gak nolong saya sih? Tuhan itu kok gak berfirman sama saya? Apakah itu tentang jodoh, tentang komunitas yang toksik yang kamu harus keluar, mungkin pindah gereja, mungkin harus pindah komunitas, mungkin ikut CG, mungkin partnership dengan rekan kerja. Gimana ya pastor? Saya mau bilang sama saudara semua, saudara tahu nggak, penghiburan Tuhan itu seringkali sudah ada, tuntunan Tuhan sudah ada. Kadang-kadang orang tanya sama saya, pastor, saya ini boleh nggak sih nikah sama dia? Lah, kamu tanya sama saya, kenal sama dia aja saya enggak. Bosangan aku iki dukun lah gitu. Lah menurut kamu gimana? Ya itu makanya saya tanya sama pastor gitu. Lah kenapa kok tanya sama saya? Sudah tanya sama beberapa orang, pendapatnya apa? Teman-temanmu pendapatnya apa? Ya itu mix pastor. Kenapa? Ya saya ini enggak serak. Loh kenapa? Apa yang enggak serak? Ya dia itu belum benar-benar cinta Tuhan. Lah sudah tahu. Loh sudah tahu. Jadi mestinya apa? Mestinya ngapain? Ya mestinya take a break dulu. Lah ya sudah tahu. Loh sudah toh, sudah selesai jawabannya ya itu toh. Iya sih, siapa tahu pastor ada jawaban yang lain gitu. Pastor kenapa sih Tuhan tuh kok tidak menolong saya ini gini-gini punya pengaruh yang buruk gitu. Kamu sudah ikut APS? Sudah. Sudah ikut care group? Belum. Kenapa? Ya saya punya teman-teman sendiri. Loh, kamu bilang tadi katanya kurang punya teman-teman yang baik. Ikut CG. Ya mestinya iya sih pastor, tapi ya. Loh, jawabannya sudah ada di depan. Kamu gak mau ngelangkah. Halo? Tanya lagi, saya mestinya jadi partneran sama dia gak sih? Partneran bisnis. Lah menurut kamu gimana? Lah ya itu saya tanya sama persis lagi. Tanya sama pastor supaya saya itu tahu gimana. Lah gimana saya tahu? Saya gak kenal sama dia. Kamu yang gak bilang mau masuk berapa, siapa tahu saya juga mau masuk kan gitu. Kan gitu. Gak pernah tahu-tahu tiba-tiba tanya, terus kalau salah saya pasti disalahkan. Lah kenapa kamu nggak serak? Iya soalnya dia itu gini. Lah sudah tahu. Integritasnya dipertanyakan. Lah sudah tahu. Ngapain kamu mau partneran sama orang yang integritasnya dipertanyakan? Sudah tahu. Ya mestinya
Jangan terlalu serakah ya. Lah ya sudah. Ayo salaman, sudah tahu kamu jawabannya. Iya ya, iya. Nah Tuhan itu sudah kasih penghiburan, tuntunan. Masalahnya apa? Kita nggak mau ngelangkah. Ini ya. Kalau Gideon bilang, wis enggak wis pastor. Tuhan, saya enggak wis Tuhan. Wedi aku masuk ke perkemahan. Kalau ketangkep gimana? Bisa enggak? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Gideon tetap taat. Gideon itu melakukan. Dan saudara tahu waktu dia melangkah, dia mendapatkan penghiburan Tuhan. Betul atau tidak? Saudara, Tuhan itu tidak pernah memberikan 10 langkah langsung. Dia memberikan, ini lo lakukan di depanmu. Yang di depanmu, Ecoto Care Group, pelayanano, seriusano. Coba ditelaah lagi hubunganmu ini memuliakan Tuhan atau tidak. Mungkin kamu sama pacarmu perlu putus dulu. Supaya nanti kamu bisa objektif. Kadang-kadang begitu saudara. Tapi kita nggak mau. Kita pasif. Mana tuntunan Tuhan? Nah, tuntunan Tuhan sudah dari dulu sudah ada. Cuma kita aja tidak mau melangkah. Nah saudara, waktu saya jadi hamba Tuhan itu pertama kali. Mau melangkah. Aduh gimana ya tadi saya cerita. Kok lebih keren kalau pas lagi jaya. Ayo kita bangun lagi dulu deh. Biar jaya dulu. Paling enggak separuh lah dari yang kapan hari. Kalau yang separuh kita bisa ngomong. Ini loh sudah mulai sukses loh. Sudah mulai sukses. Wah, tak tinggal. Wah kan gitu. Tapi enggak loh. Ceritanya pada waktu rock bottom disuruh. Dan saudara tahu, waktu kita melangkah, di situ saya menemukan Injil. Di situ saya menemukan teologi yang jauh lebih sehat daripada apa yang saya percayai. Saya mulai belajar, saya berdoa, kerjaan saya apa? Berlutut, berdoa, minta tolong Tuhan. Sama untuk bisnis, istri saya jadi CEO-nya. Gak bisa berlutut, berdoa, minta tolong Tuhan, Tuhan gimana. Tiba-tiba dapat sesuatu, saya bilang, loh kamu kok bisa dapat order ini dari mana? Loh aku ya gak tahu. Loh aku berusaha dapetin dia dari kapan hari ini $1 million ini gimana ini? Gimana caranya? Saya kirimin wine, saya ajakin makan. Orang ini gak pernah mau. Karena dipikir ini mah perusahaan kecil. Tiba-tiba dapat order. Dan ordernya sampai sekarang tambah lama tambah besar. Saya juga pasti bingung dari mana. Hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jadi gini loh saudara, ada hubungan antara ketaatan dan penghiburan. Saat kita percaya dan taat, melangkah dengan iman kita yang kecil itu, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita mau melangkah, kita ya udahlah, kita jalan saja karena Tuhan bersama dengan kita. Di situ saudara melihat kesetiaan Tuhan. Di situ saudara mengalami Tuhan. Di situ Tuhan menghibur. Di situ Tuhan memimpin. Di situ Tuhan membimbing. Ayo mulai melangkah. Di situ sebenarnya tuntunan Tuhan sudah jelas. Ketika kita melangkah dengan iman dalam ketaatan kepada Tuhan, di situ kita mengalami Tuhan. Di situ kita melihat kebaikan Tuhan. Di situ kita menemukan jaminan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya yang terakhir, kemenangan dari kelemahan. Nah kalau sudah perhatikan di sini, begitu dia balik ke perkemahan, sesudah itu Gideon membagi 300 orang itu dalam 3 pasukan. Di tangannya, oke, strateginya begini. Wah, dipikir orang-orang, kita bunuh komandannya dulu, biar pasukannya kocar-kacir. Kita bunuh rajanya dulu, biar pasukannya kocar-kacir. Enggak, terlalu konvensional. Wah, kita bagi 3. Bawanya apa? Bukan bawa pedang, bukan bawa granat, bukan bawa tombak. Bawanya apa? Sangkakala, buyung kosong, sama obor. Perang model apa ini? Sangkakala, buyung kosong, disuruh banting, sama bawa obor. Terus teriak-teriak. Loh ini perang apa? Demo ini. Ini demo saudara. Ini perang apa? Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku. Lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan yang seperti yang aku lakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka harus kamu meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Ini strategi perang aneh. Strategi ini menunjukkan bahwa 300 orang ini bukan pasukan elit. Pasukan nyentrik, saudara. Ini pasukan aneh, ya kan?
Jadi tafsiran tadi itu yang waspada, melihat keadaan, Delta Force ya, special itu bukan, saudara, bukan. Yang ini benar-benar goblok-goblokan, saudara. Sungguh. Karena ini, saudara, intinya adalah yang berperang bukan Gideon, yang berperang itu Tuhan. Coba kita lihat selanjutnya. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai di ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan, demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zira, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ayat 23, baca sama-sama. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asyar, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Saudara lihat ya, strategi Gideon yang aneh berhasil. Bukan karena strateginya, namun karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Yang hebat itu Tuhan. Tuhan membuat pasukan Midian berbalik melawan satu sama lain, dan orang Israel cuma hanya menuai kemenangan dan mengejar mereka yang melarikan diri. Coba perhatikan di sini. Aneh ya. Tuhan kok menggunakan metode yang sangat mustahil. Kok seakan-akan metode ini goblok, metode ini lemah. Gak ada keren-kerennya. Kayak orang demo. Kok aneh ya? Perhatikan. Inilah inti kekristenan. Kekristenan bukan tentang agama untuk orang pandai, orang kuat, orang elit, orang hebat. Karena kalau kekristenan itu untuk orang-orang seperti itu, maka hanya orang elit, orang hebat, orang kuat, orang pandai saja yang masuk. Jadi 300 orang itu bukan tentang hebat, elit, pandai, bukan. Makanya orang itu lihat mereka itu adalah tentara yang lemah. Dan orang sering mencemooh kekristenan itu agama lemah, Tuhannya lo mati. Dan saya mau katakan kepada mereka, tepat sekali. Saya setuju. Kenapa? Kekristenan bukanlah untuk mereka yang kuat, tetapi kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Kenapa? Dalam ekonomi Tuhan, kelemahan adalah kekuatan. Karena saat kita lemah, kita kuat. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan bekerja secara sempurna. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan orang Kristen yang kuat, namun orang Kristen yang justru mengakui bahwa mereka lemah dan rapuh, tapi percaya bahwa mereka memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena ini adalah inti kekristenan. Saudara, justru di situ letak kekuatannya. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Justru melalui kelemahan, kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Saya tanya lagi, kapan saudara merasakan pertolongan Tuhan? Apakah waktu kamu lagi hebat? Apakah karena kamu lagi berhasil? Maybe you say puji Tuhan, tapi dalam hati, aku juga hebat. Tapi waktu saudara lemah, waktu saudara terpuruk, waktu tidak ada yang bisa menolong saudara, tapi di situ Tuhan menolong saudara. Di situ saudara mengalami kuasa Tuhan. Pada waktu kapan? Waktu kita lemah. Ceritanya berakhir di ayat 24-25. Dua raja Midian ditangkap, dibunuh. Kepalanya dibawa sama Gideon. Cerita ini belum selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan. Tapi ini yang mau saya sampaikan dan saudara perlu perhatikan. Sepanjang kitab Hakim-Hakim, kita melihat pola yang berulang. Dari zaman Otniel, Samgar, Ehud, Deborah, Barak.
Tuhan memberikan keselamatan bukan melalui yang kuat, justru melalui yang lemah. Gideon orang lemah, dari keluarga yang lemah, dari suku yang lemah. Dia harus menghadapi orang Midian yang kuat dengan pasukan yang lemah. Tuhan tidak menyelamatkan melalui kekuatan, tetapi melalui kelemahan. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena cerita keselamatan Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim menunjuk kepada cerita di atas segala cerita. Cerita keselamatan yang paling utama yaitu Injil. Kok bisa ini mirip? Kok bisa koneksinya di sini? Perhatikan, Injil bukanlah cerita di mana Tuhan menyelamatkan umatnya yang berdosa dengan kekuatan, namun melalui kelemahan. Coba saudara lihat cerita Yesus. Yesus dihadapkan dengan kelemahan-kelemahan. Yesus lahir di kandang, lahir di kota yang paling lemah, Bethlehem. Tempat tidurnya adalah makanan ternak. Anak tukang kayu yang lemah. Dia bukan orang ningrat, dia bukan darah biru, dia orang biasa. Yesus adalah orang yang memiliki otoritas, bahkan angin, badai tunduk sama dia. Tapi apa yang dia lakukan? Cuci kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar dosa, Tuhan mengirimkan seorang raja. Tapi bukan raja yang berdarah biru, bukan raja dari bangsawan, bukan raja yang memiliki pasukan perkasa, bukan raja yang memiliki kereta perang, tetapi raja yang singgasananya bukan emas, tetapi singgasananya salib. Mahkotanya bukan mahkota berlian, tetapi mahkotanya mahkota duri. Dia direndahkan, jubahnya nggak ada, dia telanjang, dilecehkan, dianiaya. Bahkan pada waktu dia angkat salibnya sendiri, dia lemah, dia tidak sanggup angkat salibnya sendiri. Siapa yang mengangkat? Simon dari Kirene harus mengangkat salib Yesus. Yesus dianiaya, diludahi, diejek, dipukul, berlumuran darah, mati dipaku di kayu salib. Adalah gambar kelemahan yang paling utama. Itulah yang dilakukan Yesus. Tetapi melalui kelemahan salib Kristus ada kemenangan terbesar atas dosa dan maut. Yesus mengalahkan kutuk dosa sekali untuk selamanya dengan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga bangkit, mengalahkan maut sebagai tanda kemenangan yang paling utama. Dan tawaran Injil buat saudara, kemenangan Yesus bisa menjadi kemenangan kita. Itulah sebabnya saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima itu? Akui kelemahanmu. Akui kerapuhanmu. Akui bahwa kamu tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Akui bahwa kita membutuhkan juru selamat. Justru kalau kita pikir kita baik, kita mampu, kita hebat, di situ kuasa Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Justru kuasa penyelamatan Tuhan bekerja ketika kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan dari diri kita sendiri. And let me tell you this. Ada beberapa dari saudara yang perlu mendengar ini. Mungkin saat ini Anda sedang berada di dalam posisi kelemahan. Mungkin saat ini tentara-tentaramu dilucuti. Dan saudara tanya, kenapa Tuhan? Let me tell you, jawabannya hari ini. Tuhan mengizinkan kita di posisi itu sebagai wujud kasih karunia-Nya. Untuk apa? Untuk membawa saudara kembali kepadanya. Supaya saudara bisa percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya reflektif yang perlu kita pikirkan. Siapa dan apa yang Anda andalkan selain Tuhan? Adakah tentara-tentara yang menjadi sandaran imanmu? Apakah Anda sedang dalam posisi dilucuti? Itu wujud kasih karunia Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu? Apakah Anda bisa melihat providensi Tuhan? Adakah langkah iman yang harus kau ambil? Apakah Anda masih merasa kuat? Sadar betapa lemah dan rapuhnya kita.
Mari sama-sama kita bertobat dari mengandalkan kekuatan tentara-tentara kita sendiri. Akui kelemahanmu, akui kerapuhanmu. Hanya saat kita sadar betapa lemah dan rapuhnya kita, di situ kita dimampukan untuk mengalami kuasa anugerah Tuhan yang indah melalui karya salibnya. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu His Glory and My Good dalam bahasa Indonesia, saya akan membacakan implikasi Injil buat saudara. Orang berinjil bukanlah orang yang membanggakan kekuatan mereka, namun justru tidak malu terhadap kelemahan dan kerapuhannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil melihat providensia Tuhan yang menghibur, menguatkan dan menuntun untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Yang terakhir, orang berinjil akan terus memiliki pengharapan yang kuat bahkan di dalam posisi yang lemah. Karena justru melalui kelemahanlah kuasa Kristus nyata sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kalau ini sudah percaya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku lihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, Dia puaskanku saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya. Mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Amin. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan berjalan mengikut Kristus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Jangan bermegah di atas yang lain. Akan bermegah hanya dalam Kristus, satu kau, mulianya bagianku. Lihat lengannya, lihat lengannya terentang di atas salib itu. Orang bilang itu lemah, yang mereka anggap lemah, layaknya pujianku. Tuhan yang menimpaku pada salib di paku. Ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagianku. Relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia. Berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang pujinya, sebab mulianya bagianku. Hatiku sekarang pujinya, sebab mulianya bagianku. Satukan hati kita sembah Dia. Baginya kemuliaan,
Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami mengandalkan hal-hal lain, tentara-tentara yang fana, menjadi sandaran iman kami. Tapi hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Bagaimana Injil menyatakan bahwa Engkau menyelamatkan kami yang berdosa bukan dengan kekuatan, tetapi melalui kelemahan salib. Tetapi melalui kelemahan salib, kemenangan terbesar atas dosa dan maut terjadi. Engkau mengalahkan kutuk dosa. Dan sehingga kami yang percaya kepadamu memiliki kemenangan di atas kemenangan yang lain. Kami lebih daripada pemenang. Kami ada di dalam janji-Mu dan Engkau bersama dengan kami. Kalau hari ini ada beberapa dari antara kami yang mengalami posisi kelemahan, biarlah Engkau nyatakan diri-Mu secara nyata bagi mereka. Bahwa mereka tidak sendirian. Engkau sedang berperkara dengan hati mereka. Kau sedang membawa mereka untuk kembali kepada diri-Mu. Kalau ada saudara yang mengalami posisi kelemahan, remember, Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan tahu semua ketakutanmu. Dan Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan pengharapan dan penghiburan. Ambil langkah iman itu. Percaya kembali kepadanya. Pandang kepada salib Kristus. Bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Biarlah perjamuan kudus ini adalah sakramen yang diperintahkan Yesus untuk kita mengingat bahwa Dia sudah membuktikan cintanya bagi saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang percaya kepadanya lahir baru dan sudah dibaptis dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah sakramen perjamuan kudus ini menjadi pengingat bagi saudara bahwa saudara tidak pernah dilepaskan dari genggaman tangan Allah. Engkau milik Allah. Mari sama-sama kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Yesus diserahkan sebagai tanda bahwa itu adalah kelemahan secara manusia. Tetapi melalui penyerahan tubuhnya ini, saudara dipulihkan, diselamatkan, dan menerima kekuatan Allah. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini di atas kepala kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah yang tercurah adalah lambang kekalahan, kematian, darah yang tercurah. Tapi melalui darah yang tercurah ini saudara diampuni dosanya. Melalui darah yang tercurah ini saudara dibayar lunas. Sehingga hutang dosamu tidak bisa lagi menuntutmu. Engkau dibenarkan, engkau menjadi milik Kristus. Engkau yang dulu musuh Allah sekarang menjadi anak-anak Allah. Melalui curahan darah Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur bahwa engkau lebih dari pemenang. Kalau Allah di pihakmu, siapa yang menjadi lawanmu? Karena Tuhan memiliki hidupmu. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. God in whom all blessings flow. Raising all creatures living low. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah. Puji Allah, sumber Allah.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, di dalam kelemahan kau tidak perlu berperforma lagi. Karena justru dalam kelemahan kau bisa bermegah karena kekuatan Tuhan melingkupi engkau. Tuhan yang kuat menggenggam masa depanmu dan tanganmu dan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless you. Silakan.